Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Selamat siang, selamat sore, selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yaitu dalam perkuliahan kali ini. Baik teman-teman, sebelum kami mulai, terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Darsino bersama Pak Suyatmo mau menyampaikan materi perkuliahan. Adapun materi perkuliahan kali ini yaitu dengan judul Teknik Pengumpulan Data VTK dan Mengidentifikasi Ayat Hadis dalam Hal Observasi Wawancara Dokumen. Kita lanjut ya teman-teman. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam mengumpulkan data kegiatan VTK agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Adapun teknik pengumpulan data VTK terdiri dari yaitu pengumpulan data dengan teknik tes, pengumpulan data dengan teknik non-tes. Pengumpulan data dengan teknik tes terdiri dari yaitu tes bakat, tes minat, tes kepribadian, serta tes hasil belajar. Apa sih tes bakat? Tes bakat adalah tes kemampuan bakat, mengukur taraf kemampuan seseorang untuk berhasil dalam bidang studi tertentu. Tes minat adalah tes untuk mengukur kegiatan-kegiatan. Tes kepribadian adalah tes untuk mengukur ciri-ciri kepribadian. Selanjutnya, tes hasil belajar adalah tes yang mengukur apa yang telah dipelajari pada berbagai bidang studi. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Teknik pengumpulan data dengan teknik non-tes yang terdiri dari observasi, angket, atau kuesioner. Selanjutnya, teknik wawancara, teknik studi dokumenter. Apa sih teknik observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Kita lanjut. Teknik angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data, daftar pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk memberikan respon. Selanjutnya, teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data informasi dari siswa secara lisan. Teknik studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Demikian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya yang lebih detail lagi, lebih esensial dan lebih substansial, saya dipersilahkan kepada teman saya yaitu Pak Suyatmo. Kepada Pak Suyatmo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Darsino bahwa observasi, wawancara, studi dokumenter atau dokumentasi sebagai instrumen teknik pengumpulan data dalam PTK teridentifikasikan dari beberapa ayat yang berada dalam Al-Quranul Karim. Di antara ayat-ayat tersebut adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-31, kemudian surat Yunus ayat yang ke-101, kemudian Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-20, kemudian Al-Isra ayat yang ke-21, kemudian Al-Baqarah ayat yang ke-260. Serangkaian ayat tersebut menjadikan atau memberikan penggambaran bagi kita terhadap adanya observasi yang telah diisyaratkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contoh dalam Al-Maidah ayat yang ke-31 tersebut, Allah memberikan isyarat bahwa dari ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang banyak hal, dan pelajaran itu berasal dari pemahaman terhadap alam atau observasi terhadap lingkungan, atau dalam arti lain dari ayat itu
dipahami untuk jangan segan-segan mencari atau mengambil bahan pembelajaran, termasuk di dalamnya observasi dari sesuatu yang mungkin dikatakan lebih rendah tingkatan pengetahuannya, ataupun dari sesuatu hal yang mungkin keadaan yang sangat rendah. Yang penting dalam tahapan tersebut, observasi adalah suatu keniscayaan yang dilakukan, sebagaimana hal itu dilakukan dalam penelitian tindakan kelas sebagai upaya untuk menindaklanjuti adanya sebuah perubahan dan tujuan dari pembelajaran secara maksimal. Kemudian pada ayat yang ke-1 sampai ke-4 surat Ar-Rahman, terus An-Nisa ayat yang ke-9, terus kemudian Al-Ahzab ayat yang ke-70, Allah memberikan isyarat adanya wawancara, teknik wawancara sebagaimana dimaktubkan dalam Ar-Rahman ayat yang ke-4 pada lafaz Al-Bayan. Menurut Imam Syekhoni menjelaskan bahwa Al-Bayan bermakna jelas menjelaskan sebagai komunikasi yang aktif, di mana komunikasi aktif ini dilakukan oleh manusia dalam upaya untuk memperjelas atau mencari atau mengumpulkan data sebagai satu penjelas yang menjadi satu kajian objek tertentu. Terus kemudian pada ayat yang ke-14 dari surat Al-Isra dan Al-Hijr daripada ayat yang ke-9 menjadikan suatu penggambaran tamsilan nyata dari wujud dokumentasi terhadap sesuatu fakta data yang tersirat maupun yang tersuratkan, di mana Al-Qur'anul Karim sebagai contoh nyata wujud daripada dokumentasi yang relevansinya serta validasinya hingga saat ini belum ada yang menandingi, dan kesemuanya itu menjadikan iktibar bagi kita semua bahwa dalam teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, kemudian dokumentasi adalah sesuatu hal yang dimungkinkan harus ada sebagai suatu upaya agar PTK yang dimaksud bisa menghasilkan tujuan dengan sebaik-baiknya, menjadikan pembelajaran lebih efisien, menjadikan pembelajaran lebih baik. Di samping itu pula Rasulullah SAW sebagai pencerah umat manusia banyak mengisyaratkan dari berbagai macam riwayat hadis yang telah diriwayatkan oleh imam-imam hadis bahwa teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagai satu gambaran dan contoh, Rasulullah SAW ketika mengutus sahabatnya, yaitu sahabat Mu'adz, untuk menjadi hakim di negeri Yaman, sebelum keberangkatannya beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Fima tahkum?" Bagaimana engkau menyelesaikan permasalahan jika terjadi sesuatu permasalahan? Maka jawab sahabat Mu'adz, "Bi kitabillah." Untuk menyelesaikan permasalahan akan bersandar dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Rasulullah SAW mempertanyakan kembali, "Fa ilam tajid?" Bagaimana apabila tidak ditemukan dalam kitab Allah? Maka sahabat Mu'adz menjawab, "Bi sunnati Rasulillah SAW." Beliau menjawab akan bersandar dengan sunnah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mempertanyakan kembali, "Wa ilam tajid?" Bagaimana jika tidak ditemukan dalam sunnah Rasulullah SAW? Sahabat Mu'adz menjawab, "Wajdahidu Rabbi." Sahabat Mu'adz menjawab bahwa beliau akan istihad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan keputusan, untuk mampu menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, untuk mampu memberikan solusi dengan sebaik-baiknya. Di samping itu pula Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Taraktu fikum amra'aini malan tadilu ba'dahu in ihtasamtum bi kitabullah wa sunnata rasulih."
bahwa Rasulullah SAW menyatakan, aku tinggalkan bagimu 2 perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan sesat sesudahku. 2 perkara tersebut adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini menjadi tamsil nyata bahwa kitab ataupun sunnah merupakan wujud nyata adanya pendokumentasian, dan di situ pula terdapat retorika, terdapat dialog, terdapat observasi yang mengajarkan kepada kita semua di dalam upaya mengumpulkan data sehingga menghasilkan PTK yang lebih bermanfaat untuk menunjang pembelajaran dengan lebih baik. Dan pada akhirnya marilah kita bersama-sama memperluas wawasan agar kita menjadi manusia yang lebih berguna, manusia yang lebih arif dan bijaksana. Sebab ma'ahsana dina wa dunya idajtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa fi rajul. Alangkah indahnya apabila jikalau berkumpul ilmu pengetahuan yang berasal dari agama dan ilmu pengetahuan yang bersifat dunia, atau dengan kata lain agama dan dunia, tetapi alangkah sengsaranya, alangkah celakanya apabila kekafiran dan kebodohan atau kekufuran dan kemiskinan berada pada diri seseorang. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menyerap pembelajaran mata kuliah, penelitian, tindakan kelas dengan sebaik-baiknya sehingga bisa bermanfaat di kemudian hari sebagai bekal ketika kita menjadi seorang guru. Pada akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.